Infinite Battlefield, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 40 daftarkan kartu pertempuran. Su yang tidak terlalu banyak menggunakan atribut spiritual, jadi tidak masalah jika sementara rendah. Dalam periode waktu berikutnya, aku akan mengasah energi pedangku. Su yang berbicara tentang menggunakan energi pedang sebanyak mungkin di medan perang yang tak terbatas. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan energi pedang yang bisa dikerahkan jauh lebih banyak dari itu. Atribut pendekar pedang itu hanya 2 kali lipat dari miliknya, tetapi kekuatan energi pedangnya beberapa kali lipat dari miliknya. Oleh karena itu, ketika kekuatan energi pedangnya mencapai setengah dari seorang pendekar pedang, inilah saatnya untuk melatih energi pedangnya secara maksimal. Saat itu, Anda dapat terus berkonsentrasi untuk menyegel pemain. Ketika hari berikutnya tiba, Su yang terus mengayunkan pedangnya di suatu tempat di hutan Yangguan untuk mengasah energi pedangnya. Tujuannya agar energi pedangnya tumbuh secara signifikan. Dia jelas tidak mengambil inisiatif untuk menemukan segel pemain, tetapi dia masih mendapat 1620 poin ketika dia akhirnya pergi. Alasannya sederhana. Saat dia mengayunkan pedangnya, sekelompok pemain meneriakkan proyek berburu dewa dan bergegas ke arahnya tanpa memikirkan nyawa mereka sendiri. Biarkan dia, secara pasif, menyegel lebih dari 100 orang. Dia benar-benar tidak bisa memahami tindakan para pemain ini. Namun berkat para pemain ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu adalah, dia telah menyelesaikan tujuan jauh melampaui rekan-rekannya secara bertahap. Bukti terbaiknya adalah di antara para pemain ini, beberapa tim dengan semua anggota di level 10 dihancurkan olehnya. Serangan lawan tidak bisa mengenai, dan semua serangan Anda sendiri mengenai. Serangan lawan sulit ditembus, dan serangannya sendiri bisa mati atau dilumpuhkan. Menyadari hal ini, Su yang sangat senang. 6 jam mengayunkan pedang ini juga meningkatkan energi pedangnya dari tinggi, lebar, 12 meter dan panjang 50 meter menjadi tinggi, lebar, 15 meter dan panjang 60 meter. Yang disebut terburu-buru ini adalah jarak di mana energi pedang dapat menciptakan kerusakan yang stabil. Dalam jarak ini, energi pedang memiliki kekuatan yang sama, dan kekuatan energi pedang akan mulai menurun dengan cepat di luar jarak ini. Sekarang Su yang sulit menemukan lawan. Kembali ke dunia saat ini. Setelah istirahat sebentar, Su yang melihat-lihat berita seperti biasa. Pandangan pertama ini membuat pupilnya menyempit. Pendaftaran kartu pertempuran dibuka siang hari ini. Ledakan. Dia telah melupakan hal ini. Su yang mengerutkan kening dan menunjukkan kartu pertarungannya. Sisanya tidak berubah, kecuali levelnya 10, dan pekerjaan tipe petarung level 9. Selebihnya normal. Setelah merenung sejenak, Su yang menghubungi Nabi untuk mengetahui apakah dia dapat memperoleh nasihat yang berguna darinya. Nabi, saya tidak ingin mengatakannya. Tapi karena ini permintaan keduamu, maka aku hanya bisa memberitahumu. Nabi, informasi kartu pertempuran tidak dapat diubah. Namun ada penyangga yang dapat menciptakan ilusi pada permukaan benda, yang dapat dengan mudah mengelabui instrumen visual dan elektronik. Dari sang Nabi, Su yang mengetahui tentang item level D bernama Phantom Talisman. Itu bisa dibeli di toko dan membutuhkan 2.500 poin. Phantom Talisman, D, setelah digunakan, Anda dapat menghasilkan Phantom yang Anda inginkan di permukaan item. Meskipun memiliki kepraktisan yang tinggi, bagaimanapun juga itu hanya ilusi, jadi itu hanya derang. Tapi ini jauh lebih mudah digunakan daripada beberapa alat peraga tingkat C Su Yang. Setelah membeli ini, Su yang hanya memiliki 40 poin tersisa. Alat peraga ini sangat mahal. Dia juga tidak biasanya membeli alat peraga, kecuali penawaran khusus di awal. Ini adalah kedua kalinya dia membeli sesuatu di toko. Pertama kali adalah pedang emas. Tapi akhirnya ada cara untuk mendaftarkan kartu pertempuran. Dia akhirnya meletakkan batu di hatinya. Melihat lebih jauh ke bawah. So, dari mana Phantom Bot mendapatkan begitu banyak alat peraga level C? Ledakan. Melihat pencarian trending ini, Su yang terkekeh. Karena banyak pemain yang telah mencapai level 10 hari ini, jadi dia menempatkan 5 properti level C lainnya kecuali Evil Orb, dan Convenient Passage di bursa untuk dijual.
Mengapa tidak menggantung semua 7 bagian yang tersisa, bukan hanya 5 bagian? Ini adalah batas pertukaran yang tidak disebutkan Su yang dalam siaran langsung. Terakhir kali, pertukaran menetapkan bahwa setiap pemain hanya memiliki 5 peluang perdagangan per minggu. Yaitu hanya dapat membeli 5 item atau menjual item 5 kali seminggu, atau membeli 3 kali dan menjual 2 kali singkatnya, hanya ada 5 peluang perdagangan. Simpan sisa 2 buah untuk dijual minggu depan. Alat peraga tingkat C ini masing-masing diberi harga 9.500, lebih murah 500 dari yang dijual di toko. Itu bisa dianggap sangat teliti, menurut Su yang begitu. Meskipun dia membelinya seharga 100 poin. Dan karena tidak ada yang mampu membeli alat peraga ini dalam waktu singkat, beberapa alat peraga ini sangat mencolok digantung tinggi di atas. Pemain di seluruh dunia bingung. Mungkinkah dibuka dari peti harta karun tertinggi? Mungkin juga diperoleh dengan menggali harta karun? Lagi pula itu tidak bisa dibeli di toko. Dia pasti masih punya alat peraga, 2 alat peraga yang digunakan oleh Suzaku Menshang tidak ada di dalamnya. Pemain di seluruh dunia membicarakannya. Siang. Setelah mengunggah foto bersama Zanpai, Su yang menghela nafas lega. Level pemain pada ilusi adalah 9, dan level kelas tipe petarung adalah 1. Di masa ketika sebagian besar pemain hanya berada di level 8 atau 9, level 9-nya hanya bisa dikatakan sangat baik. Yang penting adalah, semua orang tahu bahwa Phantom God setidaknya level 10, jadi dia bisa langsung dikesampingkan. Pada waktu bersamaan, Shenxia Shandu, Departemen Jaringan Biro Shenzhen. Setelah Biro God of War didirikan, pendaftaran kartu pertempuran pemain diserahkan ke Departemen Jaringan mereka. Tao Jing adalah anggota biasa dari Departemen Jaringan, tetapi dia sangat bersemangat hari ini. Karena pendaftaran informasi pemain Yan Uehara telah ditinjau olehnya. Mungkin, dia adalah orang pertama yang menemukan identitas sebenarnya dari Dewa Hantu. Saya mendengar bahwa ada hadiah besar untuk penemu. Penyihir level 10, pekerjaan level 1, biasa saja, level 10 assassin level 3, oke. Pendeta level 10? Wow, itu sangat langka. Seorang petarung tingkat 12 dengan pendudukan tingkat 5. Wow. Informasi pada foto-foto tersebut akan secara otomatis terbaca ke dalam database oleh sistem. Tao Jing sekarang diurutkan dalam urutan level dalam database, dan pemain dengan level tertinggi Dian Shangyuan akan menempati peringkat pertama. Tiba-tiba, seorang prajurit level 12 muncul, yang menonjol dengan latar belakang sekelompok petarung level 10. Apakah ini Dewa Hantu? Tao Jing dengan bersemangat membuka foto grup orang ini, dan menemukan bahwa dia adalah seorang anak laki-laki yang terlihat berusia sekitar 20 tahun. Nah, Yan Uehara, pendekar, level tinggi. Semua cocok. Apakah namanya Lin Yan? Orang-orang di sekitar juga mendengar suaranya, mengira mereka telah menemukan Dewa Hantu, dan bergegas untuk menonton. Wow! Pekerjaan level 12 dan level 5, ini terlalu ganas. Apakah itu Dewa Hantu? Apakah kamu yakin? Aku belum yakin. Tao Jing tersenyum kecut. Ngomong-ngomong, para pemain di Anhuan tampaknya lebih maju. Ya. Tao Jing menjawab, mungkin terinspirasi oleh Dewa Hantu yang ada di Yan Shangyuan. Saat ini ada 25 pemain yang telah mencapai level 10 di sini. Jumlah ini mungkin terlihat banyak. Namun kalian harus tahu bahwa Yan Uehara memiliki populasi 1,2 juta jiwa, di mana terdapat 800.000 pemain. Meski masih banyak pemain yang belum mendaftar, hal itu juga bisa mencerminkan bahwa proporsi pemain level 10 memang sangat kecil. TSK. Rekan itu sedikit terkejut. Tao Jing menambahkan catatan, Dewa Hantu yang dicurigai, Lin Yan, dan terus mengamati. Dari waktu ke waktu, ada seruan satu demi satu. Ya Tuhan, pemanggil dengan profesi level 11 dan level 4. Aku punya penyihir level 12 dan level 3 yang sangat ganas. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara kursi jatuh. Tao Jing menoleh dan melihat seorang rekan menunjuk ke layar dengan heran. Tingkat 17. Adegan hening sejenak, dan kemudian semua orang mendekat, berebut untuk melihat potongan data. Zhao Tianlong, level 17,
Kelas prajurit level 3. Apakah ini benar? Terlalu dibesar-besarkan? Aku kenal dia, putra kedua dari keluarga Shao di kota Jianghai. Kakak tertuanya adalah Shao Tianjie, orang yang mengepung dan membunuh dewa ilusi sebelumnya. Maka tampaknya nilainya nyata. Itu terlalu kuat. Sudahkah keluarga besar itu mulai mengerahkan kekuatannya? Tao Jing muncul, sedikit mengernyit dan berkata, "Sepertinya aku telah mendengar sesuatu. Jika kamu bertemu dengannya, selama kamu dengan patuh disegel olehnya, kamu dapat bergabung dengan grup untuk menerima amplop merah ketika kamu kembali." Ya, ya, beberapa pemain di dekatnya yang membutuhkan uang akan mengiriminya poin untuk mendapatkan uang. Tidak, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa, kalau tidak dia tidak akan begitu mahir. Setelah berdiskusi sebentar, beberapa orang mengumpulkan pikiran mereka dan duduk kembali di posisi semula. Hanya saja hati setiap orang tidak bisa damai.